Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Di hadapan pemirsa saat ini ada sebuah mesin TV merek Sharp, dan mesin TV ini rusak, mati total, sama sekali nggak hidup. Jadi waktu kita colokin arus listrik 220 volt di sini, kita nggak ngeliat ada lampu standby hidup sama sekali. Terus begitu saya buka TV-nya, terus saya lihat komponennya, ternyata saya nemuin ada dua buah dioda yang rusak, yaitu dioda GPP 20M. GPP 20M. Habis itu saya pergi ke toko elektronik pemirsa untuk cari dioda yang sama dengan itu, GPP 20M, tapi nggak ada gitu. Akhirnya saya cari dioda yang hampir sama, yaitu FR207. Itu sama sebagai persamaannya ya, FR207. Nah, sebelum itu pemirsa, kan saya lihat ada sikring putus ya. Begitu sikringnya saya sambung, ternyata waktu saya cek stekernya, avometer saya masih hidup. Avometer saya masih nyambung tanpa hambatan, berarti ada yang korslet. Habis itu saya cek dioda, ternyata benar diodanya korslet. Begitu diodanya udah saya ganti, saya coba tes lagi pakai avometer, ternyata udah nggak korslet lagi. Habis itu saya colokin ke arus listrik 220 volt, ternyata juga masih belum hidup. Nah, sebelumnya pemirsa, sebelum itu semua, saya ngelihat di sini tuh ada kapasitornya pecah. Begitu saya colokin ke arus listrik 220 volt, dia langsung ada suara meledak. Itu sebelum saya nemuin sikring, bahkan sebelum saya buka TV-nya pemirsa, sebelum saya bongkar TV-nya. Saya colokin, ada suara meledak. Habis itu saya bongkar TV-nya, saya lihat di mesinnya, terus saya colokin ke arus listrik 220 volt lagi. Saya nemuin ada yang meledak di sini. Ternyata saya nemuin ada kapasitornya pecah. Kapasitornya nilainya berapa? Pokoknya kecil banget. Saya cari aja kapasitor yang kira-kira hampir sama. Habis itu saya pasang. Terus saya tes lagi ya, kapasitor saya review lagi. Kapasitor udah saya pasang, terus dioda udah saya ganti, terus sikring udah saya sambung. Maksudnya udah saya pasang sikring yang baru. Terus saya tes ke arus listrik 220 volt, ternyata masih belum standby sama sekali TV-nya. Berarti masih ada yang rusak. Nah, kira-kira apa yang rusak? Di sini ada IC PWM, driver PWM. Ya, IC ini untuk men-trigger MOSFET supaya MOSFET itu bisa bekerja, dan MOSFET-nya adalah bertipe 11N65 seperti ini. Saya udah lepas IC-nya. N65 pemirsa. IC ini rusak. Cara untuk ngelihat IC ini rusak atau enggak, kita bisa ambil avometer analog ya. Dan pemirsa bisa lihat di jarum avometer saya, kalau misalnya 3 kaki ini kalau diukur semuanya nyambung ya. Nyambung, dibolak-balik nyambung, diukur sama body nyambung juga. Ini artinya MOSFET-nya udah korslet. Tuh, ini udah rusak. Akhirnya saya beli lagi, maksudnya akhirnya saya beli MOSFET yang sama 11N65 di toko elektronik terdekat. Seperti ini, masih baru, 11N65 ya. Tinggal saya bongkar aja. Ini dia IC yang baru, 11N65. Sekarang kita buktikan kalau misalnya yang bagus itu nggak nyambung ke 3 kakinya. Betul? 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 Nah, cuman 1 kaki aja yang nyambung. Itu wajar, karena di dalam MOSFET ada dioda pemirsa.
Pemirsa bisa lihat skemanya di internet, bisa di download, dan pemirsa bisa lihat di dalamnya nanti ditunjukin skema. Dia ada dioda sekitar 3 buah diodanya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang nyambung itu wajar. Sekarang saya tinggal pasang MOSFET ini ke mesin TV-nya. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Nah, pas udah saya pasang MOSFET-nya 11N65, jadinya seperti ini. Pemirsa bisa lihat di depan telunjuk saya ini. Ini dia MOSFET-nya. 11N65. Udah saya pasang, udah saya solder ya. Terus sekarang saya coba mau tunjukin ke pemirsa. Waktu saya cek pakai avometer analog. Kebetulan lampu continuity di avometer analog saya lagi rusak, jadi lampunya nggak bakal hidup, tapi jarumnya masih bisa bergerak pemirsa. Jadi waktu saya tes tuh sampai itu ya, mentok ya. Sekarang soket stekernya saya tes nggak nyambung, sebaliknya saya tes nggak nyambung, tes nggak nyambung, tes lagi nggak nyambung. Nah, berarti ini benar-benar nggak korslet. Sekarang saya tinggal rangkai aja, masukin ke sini. Ini dia mesin TV-nya. Masukin ke sini. Terus dipasang beberapa skrup karena dia menggunakan ground ya. Langsung aja kabel LCD-nya dipasang. Ini LED. Kabel LED-nya dipasang seperti ini. Terus ini ada kabel speaker, kita pasang supaya nanti kalau misalnya bisa hidup, kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Sebetulnya kalau mau ngecek sih nggak perlu dipasang semua, nggak apa-apa ya kabelnya. Tapi kali ini saya pakai opsi untuk saya pasang semua. Terus saya pasang satu skrup di motherboardnya pemirsa, supaya dia dapat groundnya ya, supaya groundnya dapat ke body sini pemirsa, supaya nyambung. Oke, sekarang tinggal saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Udah saya colokin. Terus hidup nggak TV-nya? Ternyata TV-nya masih belum hidup loh. TV-nya belum hidup. TV-nya enggak hidup. Masih ada komponen yang rusak pemirsa. Ternyata ada resistor yang putus. Ini bentuk fisik resistornya pemirsa. Udah compesnya nggak kelihatan. Kalau orang Jawa bilang petal kira. Resistor itu petal. Kok rambut aja. Jadi gini. Resistor ini dikasih kode R7015. Ukurannya adalah 0,36 ohm dengan toleransi 5%. Berarti kalau misal diukur ya sekitar 0,36 ohm lah. Jadi saya pakai ring 200 ohm dengan asumsi kalau misalnya saya buat ngukur nanti bakal kelihatan pemirsa. Gak jauh-jauh dari itu ya. Sekarang saya mau ukur resistornya. Tuh, resistornya putus pemirsa. Untuk ngebuktiin putus atau enggaknya pakai avometer analog, kita bisa ambil pakai skala X1 seperti ini. Ini lampu continuity nggak hidup ya, karena lampu continuity-nya
karena avometernya agak rusak. Jadi pakai jarum avometernya nanti bakal kelihatan bergerak ke kanan seperti ini kalau misalnya dia masih bagus. Sekarang saya tes avometer analog, ternyata resistornya putus pemirsa. Maka dari itu, meskipun udah diganti MOSFET masih belum sembuh. Jadi saya mau ganti resistor ini dulu. Ternyata di pasaran nggak ada resistor yang dijual dengan besar 0,36 ohm. Jadi saya beli dua, 0,33 sama 0,47 ohm. Bisa dipakai nggak kira-kira? Kemungkinan sih bisa pemirsa. Karena toleransi dari resistor yang asli 0,36 ohm ini adalah 5%. Berarti bisa naik, bisa nambah 5% dan bisa turun 5%. Mungkin saya akan pakai yang 0,33 ya, karena 0,47 kegedean. Cuman sebelum saya pasang, saya mau tes dulu. Mau tunjukin ke pemirsa bahwa saya resistor yang di bawah 1 ohm itu bisa nggak sih diukur pakai avometer digital. Bisa pemirsa. Jadi seperti ini 0,33 ohm. Tuh, jadinya malah kecil banget tuh, 1,1 ohm. Sekarang yang 0,47 ya, kita lihat berapa dia. 1,2 ohm. Ini nggak akurat pemirsa nih avometernya. Ya gitu deh pokoknya. Lebih cocok lagi kalau diukurnya pakai komponen tester ya pemirsa. Tapi karena komponen testernya rusak, jadi mau nggak mau harus pakai avometer yang digital ini. Meskipun ukurannya nggak presis itu. Masa 0,47 sama 0,33 sama aja, 1,1 jadinya. Nggak apa-apa deh. Jadi saya mau pakai yang 0,33. Warnanya adalah oranye putih dengan toleransi 5%, putih sama oranye putih emas. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke pemirsa. Udah saya pasang nih resistornya pemirsa di sini ya. Sekarang saya mau rangkai di mesinnya. Mesinnya mau saya rangkai di TV-nya. Terus saya mau tes kira-kira berhasil apa enggak ya. Sebelum dipasang semua, saya ambil avometer analog dulu untuk ngetes TV-nya korslet apa enggak. Ceknya di kabel steker atau di kaki soket steker. Ternyata enggak korslet. Kalau korslet, jarum avometer saya akan bergerak mentok ke sebelah kanan. Sekarang saya colokin sini ya, kabel AC. Kemudian ini ada kabel untuk panel, bukan panel ding, untuk IR infrared. Kemudian untuk backlight yang warna merah hitam putih ini. Di situ ada kabel LCD. Udah masang. Terus sekarang ambil satu skrup, kita pasang di mesinnya pemirsa, ditempelin ke bodi. Oke, sekarang saya mau colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Saya tekan tombol power ya. Waduh, ternyata juga nggak standby pemirsa. Kayaknya IC PWM-nya udah rusak deh. Kayaknya IC PWM-nya rusak nih. Nggak hidup sama sekali pemirsa.
elko yang saya tunjuk ini, yang sedang saya ukur ini harusnya ngeluarin tegangan, ada tegangannya maksudnya. Ternyata saya nggak nemuin ada tegangan di sini, nggak ada. Coba di kaki MOSFET-nya saya ukur ada tegangan nggak ya? Nggak ada. Di drainnya ada tegangan sebesar 327 volt, tapi di gate dan source-nya nggak ada tegangan. Pemirsa, saya udah cari IC driver PWM yang tipenya adalah 5A2REM, cuman nggak ada gitu di tempat saya tinggal. Di daerah di sini itu nggak ada dijual 5A2REM, tapi ada satu yang hampir mirip, 5AA 5AA REQ 5AA REQ. Cuman kalau misalnya saya lihat di internet itu katanya di marking 5AA, 5A2, 5AX kayak gitu. Kalau misal dicari datasheetnya ini 5AA REQ saya nggak nemuin sih, malah muncul yang aneh-aneh di internet. Cuman kayaknya saya mau ganti aja deh, saya melepas IC PWM ya, driver PWM itu yang ini 5AA REM akan saya ganti dengan 5A2REM akan saya ganti dengan 5AA REQ gitu ya. Ini yang nomor 1 ada di sebelah sini, sebelah kiri bawah ya, kalau misalnya posisi PCB nya seperti ini supaya nggak lupa nanti. Jadi kalau ini nomor 1-nya ada di bawah nomor 5 itu ya, 5AA REQ. Setelah saya ganti saya bakal balik lagi ke pemirsa. Akhirnya udah saya pasang juga IC nya dengan tipe 5AA 5AA berapa tadi ya, lupa saya, 5AA 5AA lupa, nanti deh saya sebutin lagi ya pemirsa. Ini dia bentuknya, udah saya solder ya, meskipun solderannya nggak sempurna pabrikan, tapi ini nyambung, tapi ini bagus. Tinggal tes. Setelah saya rakit saya bakal balik lagi ke pemirsa. Udah, tinggal saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Hidupkah dia? Gak hidup juga. Gak hidup juga pemirsa. Belum hidup. Belum hidup. Akhirnya setelah penggantian beberapa komponen, ada fuse, ada dioda, ada kapasitor SMD yang pecah, terus ada MOSFET, terus ada resistor, ada lagi IC driver PWM udah diganti yang saya sebutin tadi itu. Ternyata masih belum sembuh juga pemirsa. Mau nggak mau akhirnya saya harus pakai pilihan terakhir, yaitu coba mau pakai gacun yang 21 ini ya. Saya rakit kabel seperti ini. Untuk negatif kita ambil dari negatif elko yang paling gede ya, kemudian yang positif kita ambil di D nya, di kaki D, di pin D dari MOSFET. MOSFET ini kan urutan kakinya 1, 2, 3 yaitu GDS, Gate Drain Source. Jadi saya pakai yang drain yang warna merah ini. Kemudian yang warna biru saya taruh di kaki nomor 4 dari optocoupler seperti ini. Kita coba tes kira-kira bisa hidup apa enggak seperti rangkaian seperti ini.
Oh ya, sebelum itu saya juga ngelepasin beberapa komponen, yaitu dioda dengan kode D7011 di mainboard. Di ini ya, ini diodanya saya lepas. Kemudian ada sebuah MOSFET Q7002 11N65 itu saya lepas juga. Kemudian IC driver PWM 5AA REQ itu saya lepas juga. Terus tinggal saya coba colokin ke arus listrik 220 volt. Saya cek kira-kira nanti tegangannya normal apa enggak pemirsa. Kalau misalnya tegangannya normal, tinggal saya pasang ke TV. Kalau oke ya bagus. Pemirsa, ada kejadian aneh waktu saya masang gacun ini ya. Waktu ngetes pertama kali ternyata keluar asap di sekitaran sini pemirsa. Terus waktu saya balik, saya teliti, nggak ada lagi yang kelihatan gosong-gosong. Sekitar 15-an menit saya coba tes lagi, saya hidupin. Ternyata ada hentakan pertama kali waktu switching regulator ini bekerja. Waktu gacunnya bekerja, jadi dia ada bunyi-bunyi sedikit, biasa bunyi dari tegangan tinggi biasanya. Terus habis itu bunyi-bunyi itu hilang. Terus saya cek di elko ini, keluar 12 volt sampai 13 volt. Nah, sekarang saya beranikan untuk tes langsung ke TV-nya. Artinya TV ini kan udah keluar tegangannya. Jadi sekarang saya mau lihat kira-kira TV-nya hidup apa enggak, standby apa enggak. Saya coba colokin dulu, bismillah. TV-nya hidup pemirsa, standby itu. Merah. Sekarang saya tekan tombol power. Hidup. Tapi ada suara berdenyit pemirsa. Ada gambarnya nggak ya? Wah, nggak ada gambarnya. Hidup tapi nggak ada gambarnya pemirsa. Gimana nih? Backlightnya nggak hidup. Iya, backlightnya nggak hidup. Ntar saya matikan dulu. Karena cuman hidup standby ke on, warna lampu merah ke warna lampu hijau, tapi nggak muncul gambar sama sekali. Jadi saya bongkar backlight, saya cek backlightnya. Hidup. 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 Satu backlight nggak rusak. Kita cek satu backlight lagi. Rupanya backlight yang satu lagi juga masih bagus pemirsa. Dan TV ini sampai saat ini berhenti di sini aja dulu. Berhenti di sini dulu ya. Di lampu on tuh hidup. Cuman kayaknya saya ngeliat raster pemirsa. Ya, ada raster nih, ada pemirsa. Cuman backlightnya nggak hidup. Padahal backlightnya ada tegangan 12 volt. Bentar saya mau otak-atik lagi.